Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang dilaporkan ke kepolisian karena utang piutang. Nah, kalau bicara utang piutang sebenarnya itu perdata, nggak bisa jadi pidana. Tapi ada beberapa hal yang sebenarnya karena pada saat kondisi panik finansial ini melakukan namanya biasanya ngomongnya utang piutang, tapi perjanjiannya bukan utang piutang, yaitu perjanjiannya investasi. Jadi misalkan contoh simpelnya seperti ini. Sebenarnya Anda itu sudah dalam kondisi debt trap. Debt trap itu gali lubang, tutup lubang untuk bayar utang. Nah, Anda melakukan pinjaman ke teman, tapi dengan alasan ngomong misalkan, bro, ini kita ada bisnis jual beli mobil, harga 100 juta. Nah, dari 100 juta ini nanti setiap bulannya saya akan ngasih 5 juta. Nah, di sini akadnya adalah kerjasama untuk jual beli mobil. Nah, kenyataannya ini uang ini dipakai untuk bayar angsuran. Nah, mungkin angsuran bunga pertama, bulan pertama kita ngasih 5 juta lancar, bulan kedua lancar, bulan ketiga mungkin uangnya karena debt trap itu sudah habis, akhirnya kita tidak bayar. Nah, dari teman itu bolak-balik nagih, capek, akhirnya dia melaporkan ke kepolisian. Nah, dengan data dasar yaitu akadnya adalah kerjasama, investasi. Nah, karena akadnya investasi, penggunaannya tidak sesuai, jadi paling tidak pada saat dilaporkan ke kepolisian, berarti kalau memang untuk jual beli mobil, mobilnya ada. Kalau mobilnya tidak ada, misalkan sudah proses jual beli, berarti BPKB masih di kita. Kalau juga tidak ada, berarti mungkin uangnya masih utuh. Kalau di tiga hal ini tidak ada dan perjanjiannya adalah kerjasama investasi, maka ini bisa jadi pasal penggelapan. Nah, jadi berhati-hatilah pada saat panik finansial, karena yang Anda maksud itu utang piutang bisa digeser jadi pidana. Yang berikutnya yaitu karena Anda kepepet, biasanya ngasih yang namanya cek. Cek adalah perintah bayar, jadi harus ada duitnya. Nah, orang ini karena tahu nggak ada duitnya, biasanya ataupun untuk jaga-jaga, dia melakukan dengan cara di clearing, jadi lewat bank lain. Nah, setelah penolakan 3 kali dilaporkan ke kepolisian, ini juga bisa menjadikan pidana. Nah, terus yang berikutnya yang bisa jadi pidana yaitu apabila Anda pinjam ke leasing, diikat fidusia, nah motornya atau mobilnya itu digade, dijual, terus dikanibal, ini juga bisa jadi pidana. Jadi berhati-hatilah dengan perjanjian-perjanjian kredit yang bisa memungkinkan digeser ke ranah pidana. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.